November kemarin aku sempat kena serangan jantung. Yes. Just know it kan? Harusnya waktu itu kesini. Harusnya aku kesini. Terus tiba-tiba di cancel. Aku sedih nggak jadi ketemu. Ketika aku mencoba memiliki pasangan lagi, tapi sebenarnya aku masih terluka. Kita bertemu di masa-masa aku yang paling terpuruk. Jadi kayak buat apa? Belum siap untuk mencari pasangan baru. Tapi nanti bisa kalau kamu kelamaan ya itu nggak pernah tepat waktu. Iya, kapan tepat waktu? Ya menikahlah kalau kamu mau menikah. Dan tidak usah menikah kalau tidak mau menikah. Itu aja. Healing takes time, tapi it must be done. Kalau yang aku berpengalaman itu sparknya hilang. Sparknya hilang. Kalau dia aku, You do know that love has to be nurtured. Itu sama seperti bunga. Iya. Itu selalu mesti dikasih air. Nah, itu Nah, mungkin. kenapa sparknya bisa hilang? Air kamu kering, Reva. Balik lagi sama aku teman setia, sama aku Marian. Kali ini aku hosting sendiri, sorry banget. Luna bakal balik lagi soon. Tapi kita mau welcome back satu aktor yang favorit teman setia nih. Waktu itu hits banget kita feature dan interview di sini, yaitu Reval Hadi. Welcome back. Halo. Mas ganteng ya. Ini anak-anak cewek-cewek di Tias Media ini suka Kak Reval lagi gitu. Dan yang ini satu yang apa ya, aku udah I'm a big fan dari aku masih kecil udah nonton catatan si Boy. Tante Meriam Bellina, welcome to Tias Talks. Jadi aku katanya disuruhnya manggilnya Mami Mer aja, jangan Tante Mer. Ini jadi Mer senior, aku Mer junior. Iya, sekali-kalinya aku yang junior. Biasanya aku yang tua loh. Ya anak-anak yang lain umurnya muda-muda. Mami jadi ya happy akhirnya, dan there's so much I want to learn from you. Okay. Welcome. Sama-sama saling belajar. Dan apa namanya, ini sebenarnya jarang-jarang kita dapet yang pengalaman karirnya udah 30 tahun lebih, 40? 45. Wow. Kesehatannya gimana sekarang? Kesehatannya oke sih, getting better. November kemarin aku sempat kena serangan jantung. Yes. Just know it kan? Yes. Harusnya waktu itu kesini. Harusnya aku kesini. Terus tiba-tiba di cancel. Aku sedih nggak jadi ketemu, dan ternyata serangan jantung. Ya, serangan jantung, which is a big shock to me because I thought I was so healthy. Aku pikir aku sehat kayak kebo, you know. Aku rajin olahraga, every olahraga I do gitu, udah gitu makan juga aku jaga, ya semua. Tapi ya ternyata aku bisa kena serangan jantung. Aku di ICU, aku shock aja. Shock bener-bener. Udah gitu yang jengukin aku, you are the last person that something like this could happen to gitu. Yeah, you think? I guess I'm not. Ya gitu. Tapi ya hopefully ya getting better. Ya cuman sekarang kalau mau naik gunung mesti nunggu sekitar 4-5 bulan lagi. Oke, jadi harus lagi. Of course. Oke, baik. Begitu, emang harus gitu. Keren. Harus gitu, setuju Yang aku. muda-muda juga harus kayak gitu berarti. Gak Doesn't bisa. make you stop sama segala sesuatu. No. Nggak boleh I'm patah still semangat. doing everything. Iya. And I mean everything. That energy Everything ya. ya. Tapi kalau boleh tahu, waktu itu di ICU katanya 8 hari. Itu cukup lama. Ada sebabnya nggak kenapa ada serangan jantung? Kan biar teman saya tuh tahu serangan jantung itu tidak mengenal umur soalnya. Sama sekali tidak mengenal umur, dan it's a clotting gitu ya. Jadi I don't know, mungkin everything ya. Akumulasi dari semuanya, dari begadang, dari stres. Emang 2 tahun terakhir ini aku kerjanya agak-agak sedikit over. Overworked, overstressed, overbegadang. Kan selama ini aku gak pernah begadang. Cuman proyek-proyek yang belakangan ini membuat aku jadi begadang. Yang stres. Ada satu proyek yang bikin aku nangis setiap hari. Iya, nangis setiap hari. Adalah gitu loh ya. Namanya juga kerja ya gitu loh. Kalau kata anak muda burn out ya. Burn out actually ya. Burn out. Wow. Oke, berarti harus tahu kapan harus slow down and take your time mungkin ya. Nah, that's what my kids say. 45 tahun berkarir, paling sibuk masanya kapan? Apakah sekarang ini? Yang aku rasa dia dari sejak 80 sampai sekarang masih kayaknya begini. Tetap ya. Nggak berhenti Tetap ya. nggak berhenti. Hebat ya. Cuman beda beda rasanya, cuman semuanya sama gitu. Iya, the
quantity gitu banyak banget gitu, masih tetap aja still gitu. Yeah. Reval, welcome back. Udah lama gak kelihatan. Betul. Sempet take time off atau gimana? What was the story? Iya memang lagi Burnout off. juga? Enggak. Jauh dari burnout. Cuma memang lagi proses ya istirahat sebentar. Terus juga mungkin aku tipikal orang yang juga overwhelmed kali ya. Gampang overwhelmed. Jadi kayak pengen mengenal diri sendiri lebih dalam. Terus juga pengen spend waktu sama keluarga, spend waktu sendiri. Habis itu baru siap lagi buat berperang. Gitu. Tapi that's good. Itu apa, you make time for it, itu bagus, bagus banget sih. Emang you need it sih. Everybody needs it. Iya, jadi lebih balance. Nah, kalau kamu take time off biasanya apa? Kalau nggak salah traveling ya atau Betul, gimana? tetap masih traveling, tapi somehow aku ngerasa kayaknya aku simple things yang bikin aku tuh appreciate gitu. Jadi kadang mungkin banyak hal yang terjadi di hidup aku nggak sempat memproses gitu. Jadi ketika aku punya waktu sedikit untuk istirahat, oh iya ya aku udah di sini, terus aku ngerasa oh kurangnya begini. Jadi banyak self reflection, terus juga banyak jadi self love gitu. Karena, so sensitive. karena kita nggak sempat, karena kita lupa gitu kan, suka nggak appreciate apa yang kita udah alamin. Jadi kadang kita butuh waktu untuk memproses itu semua, dan aku memprosesnya dengan ya keadaan harus dari tenang gitu. Contohnya apa, Reval? Contohnya apa? Kan kadang-kadang orang lagi soul searching. Emang kalau traveling soul searching. Ada hal-hal yang baru kita sadari nih, misalnya, mungkin pagi-pagi gue terlalu buru-buru ya. Why don't I take it a bit more, lebih santai gitu. Atau misalnya, ternyata gue agak jarang telepon nyokap ya, atau something like that lah. Yang kamu what is your discovery selama taking time off? Salah satunya sih aku lebih banyak ngobrol sama kakak-kakak ya. Karena kan emang orang tua udah pass away. Jadi aku tuh bisa ngobrol sama mereka, diskusi sama mereka, yang menurut aku itu sangat-sangat penting banget buat aku sih. Lebih ke family ya? Lebih ke family. Jadi cerita banyak sama dia, terus juga ngeluarin hal-hal yang susah untuk dikeluarin kalau nggak dalam keadaan tenang. Karena kebetulan kakak aku cukup banyak. Aku 7 bersaudara. 7? Yes. Makanya butuh waktu agak lama. Ini dulu makanya waktu agak lama untuk reconnect ya. Iya betul. Atau sekedar ya nonton film terus ngerasa terinspirasi, jadi pengen balik lagi syuting gitu. Sesimpel itu. Kadang-kadang kalau kita overwork, kita gak punya drive buat memulainya gitu, semangatnya, spiritnya. Tapi that's gitu. what I do, Aku juga misalnya, I always do everything by myself ya. Aku nonton sendiri, aku makan sendiri, aku traveling sendiri. Ya. Seru. Iya seru, ya kan? Gak ada me, gangguan, myself and I were best friends. Betul. Itu penting banget loh. Iya benar. Untuk kita bisa nyaman sama orang lain, kita harus nyaman sama diri kita sendiri dulu. Benar. Iya benar. Nah kalau Mami Mer, yes darling, dari 45 tahun kerja ada breaknya dong pasti. Breaknya usually sih dulu aku hampir setiap tahun tuh pulang kampung ke Kanada to my family. Cuman my mom passed away, my brother passed away already. Jadi the drive to go back there, magnet untuk balik ke sana tuh berkurang. Jadi lebih banyak ya di sini karena my kids are over here juga kan. Jadi ya take time-nya misalnya kalau ada seminggu 2 minggu off atau ya larinya ke gunung. Larinya ke gunung. Orang emang gitu ya, kalau memang pengen refreshing memang harus kembali ke alam katanya. For me yes. For me yes. Karena everyday kita kalau syuting atau apa tuh otak kita tuh udah berisik banget. Berisik banget. Give us kalau kita ke alam atau misalnya sendiri atau kita masih bisa ngedigest semua gitu ya kan. Setuju. Ada jenuhnya gak acting atau bekerja? Kalau actingnya sih enggak. Tapi kerjanya iya. Tapi kalau proses actingnya segala macam, no, it's never ending bosan lah. My God, there are millions of characters gitu kan. Tapi ya kerjanya aja yang sebenarnya yang sering bikin jenuh. Ketemu dengan hustle bustle yang sama, ketemu dengan nonsense yang sama gitu. Gitu sih. Itunya jenuh, cuma karirnya, profesi nggak pernah jenuh. No. Fun fact, Meriam Bellina itu salah satu penerima Piala Citra termuda ya, pemeran utama wanita terbaik saat berusia 19 tahun loh. Luar biasa.
Jadi aktris termuda kedua sepanjang sejarah perfilman Indonesia untuk memenangkan Piala Citra. Wow, Luar gila biasa. ya. Thank you. I start young. Iya, muda banget. Pernah kebayang gak sih mempunyai karir profesi yang lain? No, not really. Enggak ya. I am so in love with it, with everything gitu loh. Jadi no, not really. Makanya I mungkin am where I'm supposed to be. Yeah. makanya mungkin On the karena right track, attraction-nya ya. udah di situ ya. Jadi dapat terus kan pekerjaannya. Kan nggak semua orang melanjutkan terus loh sama 45 tahun. Ada yang mungkin cuma 10 tahun, 15 tahun, ada yang akhirnya berkeluarga berhenti gitu kan. Dan I have been going aku ngalamin segala macem cycle-nya gitu loh. Dengan yang generasi dulu, dengan generasi yang sekarang segala macam, and still I can blend in gitu. Iya ya, kebayang banget. Reval kebayang nggak mau 30 udah 10 tahunan mungkin di dunia ini? Iya 8. Ya, kebayang mulai mungkin dari- 40 tahun lagi? Kebayang masih jadi aktor. Mungkin ada kepikiran pengen tahu lebih banyak di belakang layar, itu masih ada keinginan gitu. Cuman aku ngerasa kayaknya harus fokus satu dulu deh. Yaudah sebagai aktor aja aku ngerasa ya nggak maksimal banget gitu. Masih banyak hal yang belum aku explore, masih belum banyak kesempatan yang Nggak aku akan bisa pernah bisa dapat. maksimal. Itu ya? Nggak akan pernah bisa maksimal. It's a never ending story. Iya, tapi aku It's a rasa never ending exploration. So Yeah. so just enjoy it. betul. Tapi kan ada satu titik di mana kayak aku ngerasa mungkin ke depannya kayak oke, kayaknya udah lumayan banyak nih. Coba deh hal baru lagi, apa misalnya di belakang layar atau apapun itu. Cuma so far masih enjoy semuanya. Mungkin the beauty of this world ya adalah terutama menjadi aktor ya, it's timeless. Ya Yes, kan? it's Timeless banget. exactly. Jadi doesn't matter mau umur berapapun, nggak ada tuh namanya Nggak pensiun. ada pensiunnya. Betul, Benar nggak ada Jadi pensiun. it's an amazing job. Nah, kalau mungkin Mami Mer bisa share ya, zaman dulu itu kalau nggak salah, dan aku melihat ini mungkin di dunia permodelan, mungkin juga di acting, ada senioritas. Jadi ada perpeloncoan nggak zaman dulu antara senior junior, dan apakah ada berbeda dengan zaman sekarang? Aku jujur tidak mengalami hal itu. Oh, Enggak. It depends on our attitude juga sih ya. Oke. Jadi misalnya kalau emang kita let them membiarkan itu terjadi, ya maybe it can happen. Tapi misalnya kalau kita datang ke lokasi dengan kesiapan yang mereka memang sudah expect, Ya. ya I think ya everything will go smoothly gitu loh. Ya Ya, asal kitanya jangan bego-bego amat aja datang ke lokasi gitu loh. Iya. Tanpa bekal, tanpa apa gitu loh. Hanya modal datang dengan muka atau apa gitu kan. Nggak boleh Iya. tengil lah ya. Nggak boleh. Nggak boleh tengil. Di mana-mana kita kan ya namanya bertamu juga kan kita permisi, thank Iya. you, dan banyak bertanya juga kan. Benar-benar. Sama aja. Kalau Reval kan berarti kalau lawan adu acting kan berarti dari semua umur macam-macam lah ya. Iya. Sama yang senior juga ada Betul. gitu. Kadang-kadang kan pasti kayak aku nih mau ketemu nih sama Mami Mer. Aku tuh ada kayak deg-degan, wah I've known this name since I was young. Iya. Jadi to meet you tuh excitement. Iya. Sama kedua ada intimidasi dikit gitu. Iya betul, setuju. Karena belum mengenal ya. Kalau Iya. belum mengenal kan banyak pikiran. Cuma kalau Reval ada gak kayak gitu sebelum? Aku ada banget. Ya, apalagi awal-awal mulai kan, pas tiba-tiba film kedua udah bareng sama Terharjo juga, terus juga Ami Widiawati, Kareza juga, Rardian dan Kadinia Wirasti itu pressure. Aduh ini gue bisa nggak ya? Ini gue bisa nggak ngerasa kalau misalnya ini tuh semua mereka tuh sebenarnya baik banget semuanya. Malah memberikan wejangan yang luar biasa gitu. Tapi kitanya kan merasa kecil gitu. Tapi mereka membuat Ya kita kita sih jadi dalam besar. hal ini selalu mesti sebaiknya untuk kerjasama yang baik ya kita rangkul. Iya betul. Karena dengan merasa intimidated atau apa gitu kan malahan menghambat pekerjaannya. Iya, tapi kan the idea of someone yang udah kita sering dengar iya, namanya udah kita gitu. sering dengar, sudah sangat berpengalaman, kita tonton pula, itu tuh rasanya tuh deg-degan pasti. Iya. Tapi along the way setelah kita punya experience bareng, justru malah itu yang membesarkan kita dan bikin kita perform. Kalau aku biasanya icebreaker buat yang merasa kayak begitu, aku banyak Bercanda. joking bercanda. Iya, oke. Aku juga awalnya ketemu Tante Mer kayak Nggak taunya aku konyol banget ya. Iya, ternyata seru banget gitu. Tapi ini gak sih pernah ngerasa kan kadang ada ya, aku soalnya pernah ngobrol sama aktor yang ngerasa pernah masuk ke satu set di mana dia dianggap kayak lo siapa baru mulai, atau misalnya lo siapa lo influencer tiba-tiba jadi aktor. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Kalau Itu Reval banyak nggak sekali, pernah? banyak yang ngalamin. Alhamdulillah enggak. Untungnya nggak pernah ya. Enggak. Untungnya nggak pernah karena mungkin kamu
beruntung dimasukin ke environment di mana semuanya very welcoming. Betul, gitu. paling mungkin director yang lumayan tegas mungkin lebih ke situ. Jadi kita ada pressure buat kasih yang terbaik gitu. Aduh, gue nggak boleh salah nih. Gue yang bener harus maksimal. Itu sih paling cuma dari pemain, dari yang lain-lain. Sejauh ini nggak ada lah. Mami Mer, mungkin aku mau ngomongin sedikit tentang umur. I think aging, kan aku juga aging ya. Aging is a privilege menurut aku. It doesn't matter how old you are. Ada fase-fase kita ya naik turunnya lah gitu kan. So ada orang yang ngerasa prime age tinggal dari segi karir, kesehatan lain di 20-an. Ada yang 30-an, 40-an, 50-an. Ada pun yang 60-an. Kalau Mami Mer sendiri, kapan your prime? I'm still living it. Gets better every time. Thank you God. Yes. Nah, I look forward to aging. Yes. It is. Oke, jadi memang ada nggak 20-an mungkin itu tema aku waktu aku masih mencoba segala hal misalnya. 30-an ada nggak tema-temanya atau nggak terlalu dipikirin? Aku rasa sih itu that's the cycle of life ya pasti ya. 20-an wow, explore all kinds of things. 30-an ini umur-umur segini, it's not just that, it's supposed to be art gitu kan. Oh, ini bisa lebih enak lagi atau apa gitu. Oh, ini bisa lebih indah lagi gitu loh. Lebih ke depth sih sebenarnya kalau lebih ke abyss ya, lebih ke dalam berumur gitu. You appreciate it and then you dig it deeper and then you feel all the edges and you feel all the curves. Aku kan ngerasa setiap tahun belajar hal baru lah ya. Kita kan semua pasti belajar sesuatu yang baru. Cuma aku biasanya suka merangkum, the last 10 years udah berubah menjadi apa sih gitu loh. So for Mami Mer 10 tahun terakhir apa yang discovery-nya gitu loh. Discovery-nya ya aku kan balik ke naik gunung sejak pandemi ya. So itu I find it I'm like it's something yang sebelumnya nggak ngerasa sepenting itu ternyata. Karena udah lama sekali. Terakhir kan SMP sama gitu loh, pendakian. Begitu ada pandemi kita bisa larinya kan cuma ke gunung waktu amannya ya ke gunung gitu. Jadi for me alam is best ya. It's the best healer. Kita bisa nemuin energinya, atmosfernya selain di alam. Yang aku pengen tahu berkarir itu kan juga kita banyak belajar ya. Tadi kan tentang hidup, berkarir. Apa pedoman dalam karirnya Mami Mer apa? Yang selalu ditanam. Tadi pertama yang aku tangkap attitude nomor 1. Attitude covers everything. Attitude covers discipline, everything lah, semuanya. Jadi emang attitude yang paling utama sih. Attitude ya. Attitude. Karena itu aku juga kalau kayak waktu itu ngobrol sama Ibu Christine juga gitu. Apa yang bikin lama ya attitude. Bikin orang pengen kerja sama kalian gitu loh. Iya kan, kalau enggak ya akan ada akhirnya gitu. Orang gak akan ada yang mau kerja lagi gitu. Nah, kalau Reval berarti hampir 10 tahun nih. Hampir 10 tahun berkarir. Apa ininya? Ada goal gak sih kalau sebagai seorang aktor? Apa yang penting lihat aja apa yang datang. Pastinya ada goals. Cuman ngelihat juga kapasitas diri gitu. Kadang pengen juga untuk bisa explore hal-hal yang menurut aku gak terjangkau, tapi kesempatannya emang belum ada gitu. Paling aku lebih menggali potensi diri sendiri untuk bisa tahu kapan mau mulai, semangatnya di mana, terus juga kesempatannya gimana gitu. Paling aku ya selama ini sih selalu let it flow ya. Tapi ada juga semangat di belakang aku yang ayo bisa lebih gitu. Paling aku mencoba untuk ngebalancein itu semua gitu. Pernah kepikiran gak sih kalau aku ngeliatnya sekarang kalau kita lihat Hollywood ya misalnya. Hollywood tuh sekarang very inclusive ya. Dulu kan kayaknya very white, very aduh kalau orang Asia gak mungkin lah gitu. Tapi kalau kita ngelihat sekarang Asian itu menjadi main role. Main cast-nya tuh Asian, dari India lah, dari Singapura, dari apa. Diversity sekarang. Umur juga loh, maksudnya umur doesn't matter mau umur berapapun, you have different opportunities gitu. What do you think about that? Maksudnya gak pernah kepikiran nyoba kali ya ke sana gitu. Hollywood? Why not? Indonesia aja banyak yang belum aku reach gitu, cuman ya. Ya kalau aku juga punya pikiran kayak begitu, Indonesia aja masih luas banget. Masih luas banget. Kita gitu. puasin rakyat kita sendiri dulu. Sini fokus di sini dulu mungkin ya. Biar cuma kalau ada nama kesempatan, Indonesia kedengeran gitu kan. Iya. Kalau ada kesempatan ya kenapa enggak? Iya, for the time being sih.
Iya. Me for you lah. Iya. Me for you lah. Untuk Indonesia masih gede ya. Kalau Indonesia. Mami Mer ngelihatnya acting di tahun 90-an sampai sekarang apa? Dari 80-an malah acting ya. Kalau Menarik. soal acting, ya dari tahun kemarin sih still the same ya. Ya. It's acting, it's doing gitu loh. Ya yang beda adalah kan teknologinya. Oke. Dan sekarang yang beda ya lebih bebas dengan cerita, ya kan. Jadi ya yang beda adalah itu, bukan actingnya. Iya. Jadi teknologi mungkin dari segi kameranya, lightingnya Ya, semua semuanya. mungkin jadi lebih efisien Lebih ya. advance, Mungkin ya. kalau dulu lebih lama kali untuk bukan satu lama scene. lagi. Bukan Tersiksa lama gak tuh? lagi. Pada saat itu sih nggak ada, soalnya nggak ada perbandingan. Oh Iya, iya. iya. Coba kasih gambaran. Mungkin dulu satu scene berapa lama, kalau sekarang satu scene itu berapa lama gitu. Bukan soal satu scene-nya ya. Kalau dulu kan kita pakai magazine, kita nggak ada rec sound, jadi kita mesti dubbing lagi, gitu loh kan, itu mesti isi suara lagi. Iya. Jadi cuma Dan dulu kan gambar misalnya awalnya. kalau kamera roll suaranya Fokus gimana tuh? Iya. Deg-degan dong. Iya, jadi pada deg-degan semua, tapi kita tidak terganggu sama suara kan. Tapi ya bagi yang senewan kalau dengar suara kamera ya bisa kencing-kencing sih. Challenging banget. Terus berarti dulu kan ya. masih pakai tape, masih pakai Iya, apa pakai ya, ya. pita gitu Pakai kan. pita, pakai Iya, ya belum magazine. digital lah gitu. Belum transfernya nggak segampang sekarang gitu. Iya, transfer Bener kan. keringat Itu- dingin berarti kita dulu. Iya, dan itu kan mahal sekali. Jadi Iya. misalnya kalau kita take ulang, produser tuh udah Kita Terus harus satu roll itu. sempurna. Beda sama memory card ya. Iya. Even Kan film mahal loh yang sekali. ditayangin di bioskop masih bentuk pita. Iya, kan? masih bentuk pita. Dan itu Malah sering banget kan tiba-tiba tiba-tiba ada Habis, satu frame iya. hilang gitu. Iya. Dan itu digital udah mulai tape atau digital tuh baru loh, baru 2000-an pertengahan kan. Iya, pertengahan. Awal 2000-an tuh masih pakai pita. Masih pakai pita. Di bioskop ya. Iya. Makanya kalau di bioskop diputerin kan ada yang jagain tuh di belakang. Ha-ha. Itu habis itu misalnya di 2 screen, oh udah Itu- kelar itu- sini, itu- pindahin ke sebelah gitu. Pindah ke sebelah, atau kan pindah ke bioskop lain. Iya, Iya, jadi memang teknologi sih luar biasa sih. Iya, luar biasa banget sih bikin. By the way dulu tuh aku ingat Mami Mer sebetulnya zaman dulu kan lumayan banyak yang seksi ya. Nggak Iya. cuma film Mami Mer ya, film zaman Hmm. dulu lah. Mungkin lebih berani, ya balik ke berani lagi sih sekarang. Iya. Cuma Iya. ada masanya di mana Indonesia agak konservatif banget tuh. Iya. Cuma I think in the past justru nggak terlalu sekonservatif itu kan. Jadi adegan cium atau Iya. apa. Sekarang kan baru belakangan ini kan. Iya. Jadi udah mulai berani lagi semenjak ada OTT sekarang. Iya, Hmm. San. Iya. Iya, Kalau- dua titik lebih berani. OTT Iya. lebih berani. Kalau bioskop mungkin karena ada lembaga sensor film yang cukup strict kan. Nah, Gitu. tapi sekarang lebih dikenal untuk peran-peran antagonis Mami Mer. Kalau dulu lebih it's always kayak The Girl Next Door ya kan, atau enggak yang eye candy-nya. Iya, iya. Iya, iya. benar. Sekarang lebih ke antagonis. Itu dikenal kayak gitu. Switch-nya inget nggak kapan? Apanya? Kan switching nih, ada switching Switchingnya, peran dari yang Jangan Leading lupa. lady. Aku nggak tahu kapan switchingnya, tapi yang paling berdampak itu yang waktu itu yang aku jadi Tante Usman itu yang ngomong ini apa sendok ini. Oh, Itu aku mulai bikin antagonis, tapi antagonis yang lucu. Dan itu Oke. nempel. Jadi walaupun sejahat apapun orang kangen pengen lihat Iya, kita setuju. gitu loh. Atau itunya apa? masih lovable ya. Iya, di sana aku bikin antagonis malah jadi disukain. disukain. Gitu. Oke. Reval sempat nonton filmnya Mami Mer zaman dulu? Aku nonton justru yang bareng Marshanda yang kisah sedih di Ya gitu dia hari kisah, Minggu. ya itu yang sendok itu aku yang Hmm. langsung ini ngefans banget sih. Karena yang bikin ceritanya seru tuh Tante Mer. Dan itu Gitu. nggak pakai skenario loh, Eva. Luar biasa. Itu skenario cuma sampai 8 episode. Setelah itu tidak pakai skenario. Kita cuma tanya aja. Waktu itu kan saudaranya Anda perlu berapa menit? Luar Durasi biasa. berapa menit? Oke, Karena 4 jadi- menit. Oke, apa yang mau disampaikan? Oke, let's go. Oke. Jadi skripnya spontan. spontan. Wow. Spontan itu pertama, kayaknya itu pertama dan terakhir kali aku akan ngalamin hal Iya, iya. sesuatu kayak gitu deh. Tahu kapan Itu- cutnya ya kalau nggak ada skripnya. Itu Jadi nggak ya. ada tahu kapan cutnya. Oh. Itu aku ngomong aja Bu. Itu semua improvisasi. Wow. Wow. Kayak ini stage apa Pantesan kita komedi. juga jadi sebagai penonton tuh ikut berasa real bener. gitu Makanya penderitaannya sih. Nggak ada Bukan skenario. lah siapa ya namanya ya. Waktu itu Marshanda sebagai anak yang Email gembel. Iya. Aku jadi Tante Usman. Iya kayak Iya. jadi ikut iba gitu karena yang dihadapin tuh bener-bener ini orang ini siapa sih sampai Iya. segitunya gitu. Iya, Tapi yang bikin nonton tuh aku terus-terusan nonton itu.
Oh itu amazing sih, gak ada skrip sih. Nggak ada. Agak bingung ngeditnya juga itu ya, kapan kita potongnya ya. By the way Rafal nih kita baca pernah sempat ngomong bosen dengan role protagonis dan juga orang baik, bener gak? Dibilang bosen enggak, mungkin pengen tahu lebih banyak kali ya untuk karakter-karakter yang punya pendekatan yang lebih berbeda gitu. Karena so far mungkin masih aku bisa implementasikan di kehidupan aku gitu. Ini aku pengen yang beda gitu. Kesempatannya tapi belum ada. Contohnya beda tuh apa? Kayak jadi villain gitu. Iya mungkin jadi penjahat Jadi atau penjahat. dalam arti dia melakukan hal-hal yang tidak baik, merkosa Psikopat mungkin atau lah. apalah. Hal-hal yang mungkin aku belum pernah tahu atau belum pernah dekat sebelumnya gitu. Sehingga banyak observe, banyak hal-hal yang aku nggak bisa tahu gitu, yang jauh dari karakter aku. Karena jadi lebih bisa ngerti psikologinya kali ya. Betul. Kenapa orang itu menjadi itu. Iya, setuju. Oke. Wow. Tapi kayak gitu nanti dikenal jadi orang jahat loh. Ya enggak lah. Enggak sih kayaknya Tapi ya. emang bener sih. Kalau sinetron udah pasti. Iya. Orang selalu ingat jahatnya daripada baiknya. Iya kan ya. Kan bilang antagonis, padahal Kenapa aku kan lebih nyangkut mungkin banyak ya? banget jadi orang baik. Film-film juga aku banyak, protagonis juga aku banyak. Iya mungkin karena Cuman orang ingetnya aku jahat aja. lebih nyangkut mungkin Iya, ya. Iya, orang iya. selalu ingat jahatnya orang. Iya. Iya, Tapi iya. kalau disuruh pilih dia lebih inget yang jahat loh dibanding Emang yang itu baik. dia, makanya. Iya. Cinta tak pernah tepat waktu. Aku kalau baca ini I really love the title karena kayaknya relevan bagi banyak orang, ya kan? Iya. Karena kadang-kadang menemukan seseorang di saat yang sangat salah. Mungkin Mami Mer bisa share juga ya. Oh, bener banget. Iya kan sudah Iya. pernah menikah juga gitu, mengalami pernikahan yang mungkin beda timingnya mungkin nggak sesuai gitu. Mungkin ada yang bisa dipetik dari pengalaman. Yang dipetik dari itu emang itu. Cinta ya nggak pernah tepat waktu. Gitu ya. It's a bitch. Iya. Iya benar. Iya benar-benar ya. Tapi kalau sekarang nih ya di umur sekarang, kalau misalnya ditanya umur untuk Mami Mer menikah itu harusnya umur berapa? Kan semua orang beda-beda ya. Tergantung situasi, tergantung background. Kalau I can choose. you can choose. I can choose. Aku tidak menikah tapi punya anak aja. Oh, Oke. Yes. enak juga sih. Ya berarti sekarang dong. Yes. Exactly. Makanya yes. Udah Ready. sesuai kemauan dong berarti. Yes. Oke. Kalau boleh choose ya gitu. Oke. Ya. Ya udah berarti nggak usah choose, udah Berarti choose sekarang anyway. I'm lucky. Iya. Sudah punya anak dan tidak menikah. Kalau Revel pernah ngalamin cinta tak pernah tepat waktu? Aku pernah ngalaminnya mungkin yang aku bisa relate sama film ini ketika aku mencoba memiliki pasangan lagi tapi sebenarnya aku masih terluka. Mungkin lebih kayak gitu ya. Mau bertanding, mau bertarung tapi sebenarnya itu masih luka-luka nih. Masih belum siap lah. Iya, masih Belum belum move siap on. sehingga jadinya menyakiti kedua belah pihak gitu. Jadi I kayak see. buat apa belum siap untuk mencari pasangan baru, ya healing dulu aja sama diri sendiri. Cari kekurangan diri sendiri itu apa? Karena kadang kita kebanyakan itu sering menyalahkan waktu juga, sering menyalahkan pasangan. Tapi jangan salah, Reval, kadang-kadang healing kelamaan. Iya. Ya kan proses tergantung orang ya. Jangan lama-lama, Reval. Iya udah gak lama-lama. Harus jadi ini ya belajar untuk cepat move on ya. Cepat move on Ah, gitu. Move on yang benar ya. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, kita berusaha untuk memperbaiki dan jangan nyalahkan yang sudah. Sebenarnya I don't Iya. think anybody ever really moves on. They just know how to deal with it aja. Iya. Oke, itu Iya, juga ya, mungkin setuju. juga punya cara healingnya masing-masing. Tapi ya. kan untuk bisa move on, untuk bisa melangkah itu kan butuh proses yang luar biasa gitu. Iya. Tapi Iya. nanti bisa kalau kamu kelamaan ya itu nggak pernah tepat waktu. Iya, kapan tepat waktunya ya? Jadi banyak yang kelewat-kelewat gitu ya. Iya, skip. Ya, skip gitu. By the way, aku waktu nonton trailernya aku ngelihat love interestnya Reval ada 3 ya. Ada 3. Banyak. Ada 4 Asik malah. juga nih ada 3. Very busy man. Very busy man. So, sebenarnya apa di sini? Mungkin secara singkat aja ceritanya tentang apa dan peran kalian berdua tuh di sini apa ininya? Oke, jadi ini cerita seorang novelis Daku Ramala yang perjalanan cintanya itu membuat dia menemukan lika-liku gitu dalam hidupnya. Tapi keresahan dan kegelisahannya itu yang membentuk dirinya itu ada di film ini. Mungkin orang banyak bisa relate ya, merasakan perjalanan cinta. Tapi ini perspektif laki-laki. Karena dari novelnya sendiri karya Putut Ea ini kita bisa kalau ngebaca tuh gelisah gitu, resah gitu. Isi kepalanya tuh penuh dengan
perdebatan gitu, pergolakan batin juga. Nah film ini sedikit besarnya kompleksitasnya itu kita rasa bisa sama dengan novel. Aku karakternya sebagai Daku Ramala dan Tante Mer sebagai Tante Wijang. Kita bertemu di masa-masa aku yang paling terpuruk gitu dan belajar banyak di situ. Dan di sini Mami Mer sebagai apa tadi? Zen healer apa? Zen healer. Sebenarnya bukan Zen healer tapi maksudnya tuh nggak jauh beda sama dia tapi sudah melewatinya. Oke. Sudah memprosesnya Saya sudah duluan. Memprosesnya duluan. Jadi udah lewat Eat Pray Love-nya udah lewat lah ya. Udah ngalamin. Jadi ya healing takes time tapi it must be done. Jadi yang buat yang relate dengan perjodohan atau mungkin takut dengan komitmen atau belum selesai dengan dirinya sendiri, film ini juga ada self growth-nya gitu, yang belajar untuk oke, kita harus tahu diri kita tuh gimana sih, kita harus kompensasi sebelumnya tuh seperti apa sih hidup kita untuk bisa ada di titik ini. Dan belajar banyak dari kehidupan, jangan merasa terlalu sering berkutat di penyesalan, karena itu yang membentuk kita sekarang. Gitu. Wow, amazing. So kita akan nanya lagi more tentang isu di balik film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu melalui segmen Ugly Truth. Jadi kita udah ada, kita siapkan pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke. And what is this? Pertanyaan yang tinggal dibaca aja. Pertanyaan tinggal dibaca. Dibaca dalam segala kebenarannya. Apakah kamu percaya bahwa menikah adalah langkah yang benar-benar mereka inginkan? Atau apakah kamu merasa ada harapan atau ekspektasi yang kamu pasang untuk mereka dalam pernikahan? Untuk anak-anak maksudnya. Untuk anak-anaknya Mami Mer in real life. In real life. Ngomongin soal menikah ya. Aduh. Kayaknya I'm the wrong person to ask deh. Aku orang yang salah untuk ditanya deh kayaknya. Menikah. Ya menikahlah kalau kamu mau menikah. Dan tidak usah menikah kalau tidak mau menikah. Itu aja. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi it's very hard to do. Sangat Komitmen. susah untuk dilakukan. Karena itu adalah masing-masing ya. Kadang-kadang kemauan seorang ibu atau enggak orang tua terhadap anaknya tuh, kamu harus menikah segala macam. Padahal yang menjalankan pernikahan itu kan tuh anak itu ya. Dan aku kadang-kadang suka heran, ini orang tua padahal udah ngalamin kan ya. Is it good? Is it good gitu loh. Iya juga ya. Ada juga kami seru nikah emang. Iya. Itu yang aku suka ngeliat sama teman-teman anak-anakku gitu loh, yang di-push untuk nikah segala macam. Why push? Just go with the flow, and kalau if they are ready, they are ready. If they're not, they're not. Menarik. Oke, Reval. Oke, apa yang membuatmu tidak ingin berkomitmen setelah bertahun-tahun bersama? Apakah waktu itu kurang cukup untuk kamu memikirkan masa depan bersama pasangan? Ini real life atau film nih? Jangan bilang bosan. Real life. Oke. Mungkin bukan karena waktu kali ya, tapi mungkin kalau sudah lama berpacaran, kadang kita terlalu mengenal terlalu lama. Aku nggak tahu ya. Kalau yang aku berpengalaman itu sparknya hilang. Kalau dia aku. You do know that love has to be nurtured. Itu sama seperti bunga. Iya. Itu selalu mesti dikasih air. Nah, itu nah mungkin. kenapa sparknya bisa hilang? Air kamu kering, Reva. Oke, baik, mungkin itu salah satunya ya. Cannot lah spark hilang if you keep on sparky. Atau mungkin juga takut untuk dedikasikan hidup untuk ini gitu. Untuk satu orang doang. Apakah kesiapan? Atau maybe kenal dengan kondisi yang ada pada saat itu udah nyaman. Iya. Buat apa ke jenjang yang lebih Mungkin serius itu lagi? juga bisa. Takut merusak ya. Iya. I don't know. Karena kalau kelamaan mungkin. Iya. Benar kok, benar semua, benar. Aku percaya. Enggak, soalnya sometimes it's like that, you know. Kita lihat ya contoh-contoh lah, orang yang Samen-Leven itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, gitu nikah 6 bulan cerai. Why? Karena udah ngerasa memiliki mungkin ya. Karena ada surat. Iya. Karena ada the deed. Lu udah milik gue. Iya, udah gak bisa kemana-mana. Kalau misalnya kalau belum ada surat kan we still masih jaganya masih gimana gitu. Maybe I don't know. Sense of belongingnya juga tinggi mungkin setelah jadi suami istri. Iya.
Benar-benar. Oke, next question, Next Mami Mer. question. Bagaimana perasaanmu jika anakmu menuruti perempuan atau laki-laki pilihanmu, namun hasilnya tidak membahagiakan mereka? Back to the question number 1 tadi ya. It's the same thing. Kalau udah siap nikah ya nikah aja, kalau enggak ya enggak gitu loh. Aku nggak akan pernah pilihin pasangan buat anak-anakku. Ya mereka yang pilih sendiri. Kan bukan aku yang kawin. One of a kind berarti ya. Iya, one of a kind. Luar biasa. Iya. Nggak semua Karena ibu kan biasanya bisa orang ada tuh di banyak fase syaratnya itu. kan. Iya, it's their life. My God. Setuju. Aku nggak mau mereka melakukan sesuatu because I asked them, nggak taunya itu adalah sesuatu yang salah buat mereka. Terus mereka mesti nyalain siapa? Biarkan mereka dengan pilihannya, kalaupun Walaupun itu salah ya itu pilihan Resiko mereka sendiri. gitu loh. Kalau misalnya, ini actually hypothetical question. Kalau misalnya anaknya Mami Mer pacaran sama seseorang yang Mami Mer tahu banget nih orang kurang baik. kurang cocok juga. Oh, mungkin. kita akan itu pasti kita Kurang akan baik untuk anaknya Mami Mer gitu. Iya, kita pasti akan masukin input-input yang bisa menyadarkan mereka. Oke. Tapi misalnya kalau tetap dengan kekeh dengan pilihan itu ya what can I do? Nanti juga resiko ditanggung masing-masing Iya, ya. betul. Dia bisa belajar dengan kesalahan itu, Iya. tapi kan itu yang dia yang pilih. Jadi dia nggak akan ngerasa ya salah gitu. Karena itu pilihan dia. Oke. Ya, fair enough. Oke, Reval. Lanjut, lebih pilih mana? Bertemu seseorang di waktu dan perasaan yang tepat, tapi orang yang tidak tepat, atau bertemu orang yang punya perasaan yang sama dan orang yang tepat, tapi tidak dengan waktunya. Waduh. Mendingan gak usah ketemu sama sekali. Bikin pusing ya. Menurut aku bertemu orang yang punya perasaan yang sama dan orang yang tepat, tapi waktunya nggak tepat. Karena aku sering merasakannya kayak gitu. Lebih ke, oke, kita kayaknya udah lumayan Nyaman. get along together gitu. Lebih bisa ngerti satu sama lain dan banyak experience bareng. Tapi kebetulan waktunya ya belum aja gitu. Jadi aku tetap belajar, aku tetap nyaman dan orangnya tepat. Asal orangnya tepat sih. Lebih Mungkin ke nanti orangnya bisa di tepat. lain waktu bersatunya ya. Betul. Mungkin next time atau nggak tahu kapan. Tapi Iya. itu sakit banget loh. Sakit. Itu sakit. Kasihan dong suruh nunggu dianya pasangannya. Ya kalau nunggu, Kalau nggak nungguin iya. Ya aku ya udah ditinggal duluan. Dia Iya. udah nikah Udah move on. gitu. Ya Iya, udah move iya, on. iya. Iya, I see. biasanya kayak begitu. Oke, let's play a game. Judulnya Say It Without Sarcasm. Jadi Without aku akan sarcasm. memberikan satu kalimat yang cukup sinis dan sarkastik. Cuma kalian harus membaca dengan nada yang tidak sarkastik. Oke, buat siapa? Ini, sorry Mami Mer. Sorry. Oh, masing-masing doa abis ini lagi ya. Oke. Ready? Kamera roll. Cinta sejati adalah saat kamu menyuruh aku untuk bersabar, menunggu jawabanmu. Karena aku tahu betapa sibuknya kamu mengurusi dirimu sendiri. Udah, baik gitu ya. Baik gitu kayak disayang gitu ya. Iya. Nadanya. Nadanya lagi sayang-sayangan gitu. Nadanya sweet talk gitu. Iya, Oke, iya. Reval. Oke. Kehilanganmu. Ya, itu sangat menyenangkan. Karena sekarang aku bisa lebih fokus pada hal-hal yang tak pernah aku inginkan. Itu sinis banget. Itu sinis. I can Sinis sense the banget ya. cynical. Sinis tapi sedih gimana ya? Itu sangat menyenangkan tuh kayak sedih tapi sinis sih. Gak bisa, ini gak bisa. Enak tahu gitu kan. Iya. Kayak enak tahu. Kehilanganmu Enak. Malah gak enak ya. Gak mungkin Enggak banget. enak kok. Susah ya ternyata. Susah ya ternyata ya. Oke, Susah, oke. susah. Ternyata. Karena Ini nih. kata-katanya sudah sinis. Iya, kata-katanya sinis. Gitu. Gak mungkin kehilangan kamu menyenangkan tuh kayaknya jahat juga ya. Bisa. Oke, satu lagi ya ini Reval. Boleh. Nah, ini Mami Mer. Oke, ready. Siapa dulu nih? Aku merasa sangat bahagia kamu begitu peduli. Walaupun itu hanya terlihat saat kamu butuh sesuatu dari aku. Cinta itu memang penuh kejutan. Legend ini emang legend ya. Ini susah banget loh. Panjang kali soalnya. Iya, kenapanya? Oke. Kita berdua seperti pasangan yang sempurna. Kamu sibuk dengan duniamu, aku juga selalu ada untuk menunggu kehadiranmu.
Bisa. Percaya. Walaupun agak sedikit marah ya. Agak marah ya. Marah Percaya. tuh sini sih. Agak nyindir juga ya. Gimana dong? Aduh, susah. Thank you ini loh for kata-kata. that. By the way, Reval, Mami Mer, boleh kali promo ke teman setia kapan bisa nonton Cinta Tak Pernah Tepat Waktu? Bisa ditonton di mana dan kapan tayang? Hai buat semua yang di luar sana yang udah gak sabar nonton Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Kita mau tayang tanggal 13 Februari. Silahkan tonton, silahkan rasa, dan silahkan menikmati. Di bioskop. Di bioskop tentunya. Yes. Yay. Woo. Thank you so much teman setia. Makasih Rafa dan juga Mami Mer. Mudah-mudahan kita lebih sering ketemu lagi. Itu berarti karyanya hadir terus ya. Yes. Sukses, all the best with everything. Thank you so much teman setia udah nonton. Jangan lupa kita juga ada community namanya Fansivity. Bisa di follow di social media. Dan juga TS Media ada bukan subscribe, membership button. Jadi tinggal follow aja di TS Media YouTube channel. Happy banget hari ini bisa banyak sharing. Semoga bisa selalu menginspirasi kalian. Jangan lupa tulis komen siapa lagi yang pengen diundang. And we'll see you next time.